Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya sama saya Dian Rana. Dan hari ini tanggal 11 Mei tahun 2024, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan ya acara hari ini, yaitu ritual adat ya, ritual adat untuk melestarikan budaya lokal di ibu kota Nusantara. Dan hari ini informasinya ada 10 budaya lokal yang akan melakukan ritual di IKN. Kegiatan ini dilaksanakan di rest area Ibu Kota Nusantara hari ini di pagi hari. Kebetulan cuacanya mendukung, sangat cerah. Jadi saya ajak teman-teman semua untuk menyaksikan sampai akhir ya, karena kegiatan-kegiatannya sangat seru dan juga kita nanti akan mewawancarai beberapa tokoh yang ada di lapangan. Bapak Profesor Insinyur Bambang Susanto. Saya ingatkan kembali buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini ya, jangan lupa siapkan kopi karena video ini lumayan panjang untuk disimak. Serta jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian. Oke, simak terus ya, enjoy. Yang pertama kali adalah ritual adat dari masyarakat adat Pasir, pelaksanaan tepung tawar. Setelah selesai penyematan, dengan perahu panik sal dengan bentuk diiringi oleh tarian Bajai. Tarian Bajai adalah tarian keperkasaan para lelaki yang juga perkasa, yang siap mengawal proses pembangunan IKN dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Pasukan Taman Ajai dari masyarakat yang hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pertama kali ini saya boleh bersama ketemu dengan ketua otorita dan saya sebagai pastor, sebagai orang Dayak. Jadi saya pakai jubah dan pakai rompi Dayak dan pakai topi Dayak. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita agar kita juga mohon berkat dari Tuhan untuk pembangunan IKN ini sehingga Tuhan menyertai seluruh pekerja dan kita semua yang punya niat baik. Saya akan pimpin secara Katolik. Tari Tak Landak diiringi dengan lagu sair-sair Tak Landak yang dinyanyikan oleh pemimpin tari yang berdiri paling depan barisan. Di dalam sair-sair lagu Tak Landak mengandung berbagai makna seperti makna penghormatan, penghargaan terhadap pemimpin dan para tokoh-tokoh masyarakat, pesan moral untuk seluruh rakyat, kritik dan saran maupun permohonan kepada para pemimpin, sindiran-sindiran, kisah-kisah lucu
dan untuk menghibur tamu dan undangan. Sair-sair cinta dan asmara antara pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Tak landek biasanya ditampilkan pada acara hari-hari besar Dayak, pemerintah daerah dan nasional seperti irau, pesta, upacara adat, penyambutan tamu, acara pernikahan, pesta panen, dan hari-hari besar lainnya yang berbentuk acara syukuran, serta acara selamat datang kepada tamu para pengunjung ke berbagai tempat. Gerakan tari tak landak adalah dengan cara berbaris, berentai, memanjang ke belakang sambil memegang bahu teman yang di depan, kemudian sambil melangkah serempak perlahan-lahan, seirama dengan lagu tak landak yang dilantunkan oleh pemimpin tari yang berada di posisi paling depan, dan disahut dengan beramai-ramai dan penuh semangat oleh peserta penari dan tamu undangan dengan kata-kata tak landak, landak, nalan, nalan, lain. Saya ingin benar-benar Ibu Bapak sekalian merasakan bahwa kami di Otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat menjunjung tinggi kearifan lokal, adat budaya, dan hal-hal yang berkaitan dengan semua kekayaan dari budaya kita. Saya ambil catatan biar nggak lupa ya. Baik, terima kasih atas penyelenggaraan ritual adat ini, Ibu Bapak sekalian yang hari ini semuanya luar biasa ikut serta menyemarakan. Saya tahu ini sudah tertunda, Pak Presiden, cukup lama, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melakukannya. Saya sangat menyambut baik, dan ini menunjukkan bahwa di samping otorita IKN itu nanti akan menunjukkan keindonesiaannya. Jangan lupa ini ibu kota, Ibu Bapak sekalian. Ibu kota itu akan memiliki representasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tetapi kita memiliki kearifan lokal, kekayaan adat budaya yang ada di sini dan sungguh luar biasa. Jadi izinkan saya memberikan satu komitmen bahwa saya akan ikut serta bersama-sama ibu bapak sekalian untuk melestarikan budaya lokal. Jadi tadi kalau permintaannya yang saya bisa jawab hari ini adalah mari kita bangun satu pusat budaya lokal. Ya, sama-sama Pak Presiden, Pak Sultan semuanya, sehingga kita bisa menyuguhkan tidak hanya buat Indonesia, tapi juga buat dunia, Ibu Bapak sekalian. Ya. Bapak Ibu sanggup bersama-sama kita? Alhamdulillah. Jadi soal tempat segala macam nanti justru kita cari yang bagus, ya. Di mana kita bisa menyuguhkan bagaimana kayanya budaya-budaya yang ada di sini. Ya. Dan saya juga tadi sampaikan ke Bapak Presiden MADN bisik-bisik ini bahwa kita akan memiliki atau menyelenggarakan apa yang disebut Nusantara Expo atau pameran, Ibu sekalian. Rencananya bila Tuhan mengizinkan itu akan kita lakukan setelah 17 Agustus dan akan berlangsung selama beberapa bulan. Jadi nggak cuma harian dan bulanan. Nah, saya tadi bisik-bisik juga gimana kalau justru di dalam Nusantara Expo itu kita nanti akan menyuguhkan tidak hanya teknologi tinggi, Ibu sekalian, bahwa teknologi yang akan ada di IKN ini luar biasa, nanti kita harus loncat. Karena yakin ini akan menjadi our class city for all. Ini kota kelas dunia loh, bukan kota ece-ece loh. Ya. Di mana tahun 2045, insya Allah 20 tahun lagi dari sekarang, kita akan melihat misalnya di situ nanti lampu jalanan itu bisa berinteraksi dengan kita. Jadi nggak ada orang yang istilahnya tersesat, gitu kan, tahu jalan. Kita bisa ngomong nanti ada TV-nya sedikit. Kemudian juga yang namanya angkutan umumnya juga tidak ada awaknya, driverless. Ini akan diuji coba nanti pada 17 Agustus. Kemudian juga ada, kalau kita lihat sekarang di film-film, mobil terbang. Itu bukan fiksi lagi, karena kita akan melakukan proof of concept. Jadi istilahnya uji coba, ya. Dan insya Allah nanti pada bulan Agustus Ibu Bapak sekalian bisa lihat juga apa itu uji coba. Jadi kalau hari ini juga saya ingin memperkenalkan di atas sana ada namanya rumah teknologi Ibu Bapak sekalian.
Kalau ada waktu singgahlah ke atas, karena di situ teknologi-teknologi yang akan kita pakai, sebagian dari mereka akan dipaparkan di atas sana. Jadi mohon mungkin dari ketua panitia Pak, mohon nanti diatur aja siapa yang mau berkunjung ke atas bisa lihat di situ ada paparan. Dan harapan saya anak-anak kita ke depannya itu nggak jadi penonton. Setuju Ibu Bapak sekalian? Saya ingin ada anak-anak dari berbagai suku Dayak ini yang akan menjadi pemain utama, menjadi pelaku pembangunan di tahun 2045 dan sebelumnya. Ya. Insya Allah menjadi kebanggaan kita semua. Nah, gimana kita caranya menyiapkan mereka ya? Nah, dari sekarang Ibu sekalian, kalau nanti akan ada training-training, saya titip ke Pak Alimudin, ya, training dalam berbagai hal. Enggak cuma bahasa Inggris, karena bahasa Inggris akan menjadi satu norma. Ya, tapi juga training-training misalnya bagaimana kita menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Karena kota ini nanti akan menggunakan artificial intelligence. Ya, jadi data-data bisa diolah. Pak Ketua Panitia nanti kalau masuk ke IKN, wajahnya sudah terekam dari awal, kita tahu dia ada di mana aja, gitu ya. Jadi nggak bisa ngapain juga, nggak bisa aneh-aneh juga, karena kita lihat itu semua. Dan hal-hal ini akan mewarnai kota ini ke depan. Harapan saya sekali lagi anak-anak kita, karena ini kita bangun hingga 2045, Ibu sekalian, akan menjadi pelaku dari kota yang sama-sama kita cintai Nusantara ini. Saya ingin lapor juga, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya dapat laporan dari Pak Firman, 40% dari pegawai baru yang dilantik itu berasal dari Kalimantan. 40%. Artinya apa? Nggak usah dititip-titipin. Ini anak-anak kita ini luar biasa kemampuannya. Kita aja yang mungkin underestimate ya. Wah, mereka nggak bisa nih. Enggak, jago-jago ternyata. Apalagi nanti kalau kita siapkan mereka dengan lebih baik lagi. Ya, Pak Alimudin tugasnya mempersiapkan anak-anak kita sehingga nantinya tidak hanya jadi pegawai tapi juga menjadi entrepreneur, membuka pekerjaan. Itu juga sangat penting. Jadi itu yang saya kira saya garis bawahi hari ini. Dan ke depan Ibu Bapak sekalian, bangun infrastruktur, bangun fasilitas itu keharusan. Tetapi jauh lebih penting membangun manusianya. Betul? Sekali lagi anak cucu kita nih nanti yang akan menikmati bagaimana Nusantara ke depan itu bisa jadi kota yang kita banggakan. Ya. Nah, dari kami juga kita ingin menyuguhkan ada yang disebut cultural experience, pengalaman-pengalaman kultural, dan cultural knowledge, pengetahuan tentang kultur. Dua-duanya akan kita kembangkan. Makanya kalau saya tadi ingin bersama-sama Ibu sekalian membuat suatu pusat budaya Dayak misalnya dan Pasir gitu ya. Itu tentu karena kita ingin orang-orang dari luar juga mengalami ya, sendiri bagaimana sih kayanya budaya kita di sini lokal. Dan bagaimana budaya-budaya itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Mohon maaf saya juga mendengar nih generasi muda kita ada beberapa yang mulai nggak familiar, nggak terlalu berbudaya. Ini harus kita galakkan. Sekolah adat itu mungkin harus kita lakukan ya, agar generasi muda kita tetap nanti menunjuk tinggi adat istiadat kita bersama. Itu jadi cultural experience dan cultural knowledge ini akan kita kembangkan bersama-sama dan saya kira itu jadi tekad kita bersama juga. Nah itu semua tentu akan menjadi PR kita bersama-sama. Beberapa hal yang mungkin akan kita lakukan, festival budaya dan sebagainya, silahkan nanti kita akan fasilitasi insya Allah. Betul ya Pak Alimudin ya, kita fasilitasi ya. Jadi bayangan saya sih kalau nanti ada Expo Nusantara yang berlangsung 4-6 bulan, itu gantian nih Bapak Ibu sekalian membawa rombongannya menyuguhkan kekayaan seni budayanya di depan misalnya para yang akan datang ke sini ya. Mungkin kita akan bekerja sama dengan asosiasi kabupaten kota, asosiasi provinsi sehingga suguhan dari tarian tadi, budaya tadi, bahkan kuliner asli apa sih itu juga bisa dinikmati oleh tidak hanya kita tapi juga oleh mereka yang ada di sini.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mari kita sama-sama mengembangkan pusat budaya. Mungkin area yang akan digunakan untuk ritual tadi akan kita pagerin sedikit karena itu memang secara tadi ya ritual harus kita lakukan sesuatu di situ. Tapi mohon nanti pusat budayanya di mana itu nanti akan kita sama-sama lihat di Pangalimuddin tugasnya. Ya. Saya kira itu Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan dan terima kasih buat semua. Saya doakan Ibu sekalian selalu sehat. Ya, juga anak-anak cucu kita nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nusantara ini. Dan mari kita sama-sama saling mendoakan, saling support, saling asah dan asuh, sehingga Nusantara ini menjadi kota yang tidak hanya menjadi kota kelas dunia, tapi juga dicintai oleh kita bersama-sama. Terima kasih semua, sehat semua. Terima kasih yang sudah menyelenggarakan acara, dan insya Allah acara ini berjalan lancar. Nanti kalau kita punya balai kota Ibu sekalian, sekarang kita nggak punya, jadi kita sederhana nih. Ya. Tapi justru di kesederhanaan inilah menurut saya, di situ value-nya, di situ nilainya. Ya. Yang tidak bisa memadamkan tekad kita bersama untuk membangun Nusantara yang kita cintai. Untuk bersama-sama melaksanakan prosesi adatnya di lokasi.
Ya, untuk ritual ini adalah ritual secara umum dan sangat sederhana, yang mana ini gabungan dari berbagai suku, sehingga ritual ini tidak dibuat seperti biasanya, karena mengingat kesepakatan rapat Ketua KKDB dengan Pak Ketua dari subsuku semua bahwa menjadi satu. Makanya ada kerbau, ada babi yang dipotong. Kalau masing-masing subsuku melakukan ini, tentu acara ini satu hari tidak akan cukup. Oleh sebab itu, hanya ritual ini kita laksanakan sepenuhnya hari ini secara bersama-sama dengan adat masing-masing. Secara khusus, Bentian, pada saat ini kami didampingi langsung oleh Kepala Adat Besar. Ada 9 desa di Kecamatan Bentian Besar, beliau adalah Kepala Adat Besar, dan DPP, Kerukunan Keluarga Besar Dayak Bentian, Pak Wandi, dan saya sendiri Kepala Adat Kota Samarinda khusus untuk Bentian. Kami melakukan ritual ini sesuai dengan arahan atau kesepakatan dari beberapa subsuku, yang mana selama ini kita tidak tahu tentang pembangunan ini. Oleh sebab itu pada hari ini kami akan menyampaikan ini kepada khususnya suku Bentian bahwa IKN Nusantara itu betul-betul ada, betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu kami memandang ini sangat perlu dan sangat penting, sehingga kami merespon dengan baik pada pagi hari ini, sehingga kami mengharapkan, tadi kami sudah memberi ritual, meminta kepada Letala, kepada roh-roh leluhur, kepada Allah, leluhur yang ada, yang kita yakini sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, memohon petunjuk, memohon perlindungan, agar kita dalam pelaksanaan IKN ini betul-betul melibatkan semua suku yang ada di Kalimantan Timur. Oleh sebab itu kami berterima kasih secara khusus kepada panitia, kepada seluruh suku yang sudah melaksanakan acara ini. Semoga ini bermanfaat, bukan hanya sekedar ritual biasa, tapi bagi kami ini sangat sakral acara pada hari ini, karena ini akan menjadi ingat-ingatan bagi anak cucu kami semenjak dimulainya IKN sampai berdiri IKN ini, bahwa ini sudah dicuci bersih, sudah diberkati baik oleh Tuhan, oleh leluhur, baik yang ada di lingkungan IKN ini, saudara-saudara kita dari Pasir, beberapa suku yang ada 10 yang hadir pada hari ini. Kita semua berdoa agar ibu kota negara ini betul-betul tercipta bukan karena kepentingan, tetapi ini adalah kebutuhan bagi harkat dan martabat bangsa dan negara secara khusus, agar ini bisa berdampak bagi warga Kalimantan Timur, terutama orang-orang pribumi. Silakan, mungkin ada yang ditambahkan Pak Ketua atau Ibu Kepala Dat. Ya, kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Kepala Otorita IKN yang sudah turut hadir bersama-sama masyarakat adat melakukan ritual, dan hal ini sangat memberikan dorongan yang positif dan semangat kebersamaan. Dan semoga kedepannya apa yang menjadi keinginan pemerintah, semoga di IKN bisa terbangun dengan baik, semua orang terlibat dengan baik, melibatkan semua pihak, ya, dan kita semua diberikan kesehatan daripada Tuhan, leluhur-leluhur kita. Hari ini kita menyatakan secara adat, karena ini merupakan adat yang sangat sakral bagi kami orang Dayak, maka hal itu kami melakukan dengan permohonan, memberikan makanan, memberikan memohon pengampunan, supaya kami diberikan keselamatan semuanya, siapapun yang terlibat di IKN. Terima kasih. Ini memang ritual yang sudah kita lakukan sejak turun-temurun, tidak kita buat-buat, tidak kita tambah-tambahi. Kita ngikuti dari nenek moyang kita dulu, bahwa pada saat kita mau membangun
bangunan atau membuka lahan yang baru, itu kita selalu melakukan upacara ritual yang namanya nyelung tanah dan ngaping tanah. Ada dua prosesi itu yang harus kita lakukan. Nyelung tanah itu mempunyai arti pembersihan atau pemurnian lahan ini dari segala sesuatu baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan gitu. Makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu ya seperti binatang-binatang atau makhluk yang tidak kelihatan ya kita tahu sendirilah, makhluk-makhluk yang tinggal di sini yang tak nyata. Kemudian arti dari ngaping tanah itu adalah sama sebenarnya dengan dengan nyelung itu mirip-mirip, cuma prosesinya yang berbeda, alat yang digunakan juga berbeda, dan doa-doa yang digunakan berbeda. Tetapi pada umumnya ngaping tanah dengan nyelung tanah ini mempunyai arti yang sama, yaitu membersihkan lahan itu, mensucikannya, memurnikannya begitu, dan meminta supaya di mana ada binatang-binatang yang tinggal di tempatnya akan kita manusia kelola itu, kita minta dengan baik-baik mereka untuk pindah gitu, atau yang tidak bisa pindah tinggallah bersama dengan kita di sini gitu. Kita bersama-sama hidup di tempat ini gitu. Dan untuk IKN sendiri boleh komentar, Pak? Syukur puji Tuhan IKN bisa membantu dan mereka juga mensupport kita untuk melakukan acara ritual nyelung tanah dan ngaping tanah ini, dan ini memang kepentingannya kepentingan untuk IKN sendiri gitu, dan kita memang mendukung penuh dan kita bersedia untuk. Terakhir Pak, harapan untuk IKN apa Pak? Ya, harapan untuk IKN supaya memberi tempat untuk kami di sini untuk melanjutkan seni dan budaya kami di sini, untuk melestarikannya. Kami minta dukungan dari IKN. Terima kasih ya Pak, waktunya Pak. Ya, sama-sama. Kami dari suku Dayak Modang, di mana kita turut menghadiri acara ritual yang dilakukan di IKN, mengingat ini sebuah upacara adat yang sangat penting bagi kami orang Dayak, khususnya orang Kalimantan. Ritual ini dinamakan Empuk Nek Wong Belam, itu artinya untuk memberikan santapan atau makanan kepada tanah tempat kita akan hidup. Nah, itu arti dari ritual dari kita Dayak Modang, akan dikolaborasikan, dipersatukan dengan ritual-ritual dari suku-suku lain yang ada di sini. Nah, terakhir nih Bu, komentar untuk Ibu Kota Nusantara. Komentar untuk Ibu Kota Nusantara. Kami suku Dayak, khususnya Dayak Modang, sangat-sangat mendukung sekali adanya IKN, terutama pembangunan yang ada di IKN itu menjadi suatu kewajiban bagi kami semua untuk mengawal serta mendukung pembangunan yang ada di IKN. Terima kasih ya Bu waktunya Bu. Ya, sama-sama. Kegiatan hari ini tuh kan kita kasih judul ritual adat ya. Ritual adat ini adalah merupakan kebutuhan bagi masyarakat Dayak dan Pasir yang sudah diajukan dari tahun 2022 ya. Jadi hari ini baru kita punya waktu untuk melaksanakan, karena kan perlu koordinasi, mungkin dari otoritas sudah siap, teman-teman masih konsolidasi, teman-teman sudah siap, mungkin ada waktu harus bulan puasa dan lain-lain, sehingga beberapa kali tertunda gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah terlaksana, yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Pasir dan Dayak Kalimantan Timur dengan berbagai macam subetnis itu. Nah, saya juga perlu informasikan bahwa ritual adat ini kan kebutuhan, artinya itu muncul dari masyarakat itu sendiri yang akan melakukan apa gitu ya. Nah, kita posisi otoritas adalah memfasilitasi kegiatan itu. Dan yang mau kita ambil itu adalah bagaimana kita tetap memelihara, mempertahankan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur, yang kemudian nanti insya Allah akan menjadi salah satu roh dari pembangunan Ibu Kota Nusantara itu. Nah, kalau di sini hari ini Pak, ini berapa kepala adat yang hadir Pak? Ya, tadi ada 10 ya, 10 masyarakat dari subetnis Dayak ya, ditambah dengan Pasir yang ada sebagai tuan rumah di sini melaksanakan hal yang sama secara bersama-samaan. Ini memang beda-beda ya antara subetnis satu dan yang lain. Kenapa kita fasilitasi secara berbeda-beda? Itulah Nusantara itu ya, itulah keberagaman yang harus kita jaga. Nah, kemudian
juga ada informasi kenapa tidak ada masyarakat tertentu ya. Silahkan kalau ada masyarakat asli Kalimantan Timur yang ingin melakukan, memberikan doa atau apapun itu menurut keyakinan, menurut budaya setempat, sepanjang itu baik buat kita semua, insya Allah otorita akan memfasilitasi. Nah, ngomong-ngomong ini udah berapa kali dilakukan di IKN, Pak? Ya, namanya ritual adat sekali aja lah ya, sekali pertama ini dan akan tercatat sebagai sebuah momentum ya, momentum. Dan di dalam ritual adat ini juga semakin mengukuhkan bahwa masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, sangat mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau umpamanya ada kelompok-kelompok kecil yang mengatasnamakan apa segala macam, itu pribadi-pribadi saja. Terima kasih ya Pak waktunya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini hari ini sudah selesai ya kita acara. Ini saya masih sama Keisha ya. Nah, pertama kali dia guys ke IKN. Gimana perasaan pertama kalinya? Shock, tapi seru sih experience-nya kan, lihat dari budaya-budaya setempat. Gimana, seru banget sih tadi ya. Untuk pertama kali worth it banget. Pokoknya simak terus ya Ibu Kota Nusantara. Berarti nanti akan sering kesini ya? Pasti. Nah jangan lupa nih follow IG-nya nih ya di bawah nih. Apa tadi namanya? Keisha AAW. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.